Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Nisa yang asalnya dari salah satu daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Anissa. Nah, di kesempatan kali ini Anissa akan menceritakan sebuah kisah nyata yang cerita ini dialami langsung oleh keluarganya. Dan peristiwa ini berawal di sekitaran tahun 2006 sampai 2007. Jadi waktu itu Anissa masih SD. Nah, cerita ini itu bermula di suatu pagi. Kebetulan pas waktu itu lagi libur sekolah, Anissa ini tidur di kamar. Nah, di tengah tidurnya itu tiba-tiba dia ini dengar ada suara keributan dari arah luar kamar. Di situ Anissa langsung bangun, dia diam di kamar sambil nguping. Ternyata ayah dan ibunya itu lagi bertengkar. Dan dia waktu itu dengar dengan jelas kalau ibunya Anissa ini nanya ke ayahnya soal SMS. Jadi waktu itu ibunya nanya, ini siapa Pak? Perempuan ini siapa? Yang SMS kamu ini siapa? Nah, ayahnya Anissa, kita sebut saja namanya Pak Anwar. Waktu itu beliau jawab dengan santai bahwa ya itu cuma teman kerja, Ma. Dan kebetulan dia itu satu proyek sama papa. Nah, tapi di situ meskipun Pak Anwar ini sudah menjelaskan seperti itu, ibunya Anissa yang namanya Bu Ranti ini, dia tahu betul siapa perempuan itu. Akhirnya usut punya usut, ternyata perempuan yang ngirim SMS ini itu bukan orang baru. Namanya Susi. Dulu Susi ini pernah ngejar-ngejar Pak Anwar ceritanya, tapi waktu itu Pak Anwar lebih memilih untuk menikah dengan Bu Ranti dan menolak Susi waktu itu. Dan pada saat itu tiba-tiba Susi ini muncul lagi di kehidupan keluarga mereka. Alasannya waktu itu Bu Susi ini mengajak Pak Anwar untuk mengerjakan sebuah proyek. Dan Pak Anwar sendiri waktu itu ya nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Dia nganggapnya bahwa itu murni profesional kerja, nggak lebih dari itu. Pak Anwar cuma memikirkan gimana caranya bisa dapat uang untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan cara mengikuti proyek tersebut. Tapi Bu Ranti di situ ngerasa ada yang nggak beres ya. Jadi maklumlah ada insting istri di situ. Jadi Bu Ranti sudah punya firasat yang jelek. Dan Bu Ranti akhirnya tetap bersikeras. Beliau nggak setuju kalau suaminya ini harus kerja satu proyek dengan perempuan yang namanya Susi ini. Bu Ranti langsung nyuruh Pak Anwar untuk membatalkan kerjasama itu dan harus detik itu juga. Nah, di sini karena Pak Anwar itu sayang keluarga, dia juga sayang sama istrinya, beliau nurut. Dan hari itu juga kerjasama dengan Susi ini langsung dibatalkan dan dihentikan secara sepihak. Terus beberapa hari setelah Pak Anwar memutuskan kerjasama proyek itu, tiba-tiba Bu Ranti itu merasakan ada hal yang aneh. Pokoknya nggak enak banget tiba-tiba suasananya, dan Bu Ranti ini merasa kalau wajahnya itu tiba-tiba merasa kayak panas banget. Jadi wajahnya itu kayak kebakar. Dan beberapa saat kemudian kulit wajah Bu Ranti ini langsung berubah jadi merah-merah, dan warnanya itu nggak hanya merah, langsung berubah jadi gelap sampai akhirnya seluruh wajah Bu Ranti ini berubah jadi hitam. Nah, di awal-awal kejadian tersebut, keluarganya Anissa ini sama sekali belum ada yang kepikiran ke arah mistis atau hal-hal gaib atau guna-guna. Mereka sama sekali nggak memikirkan ke sana. Pikiran mereka ya masih sangat logis. Mereka mengiranya mungkin itu cuma masalah penyakit kulit biasa. Akhirnya di sini Pak Anwar membawa Bu Ranti berobat. Mereka datang ke dokter kulit yang paling bagus dan paling mahal di kota itu. Tapi setelah diperiksa dan dikasih berbagai macam obat, ini sama sekali nggak ada perubahan sedikit pun. Wajah Bu Ranti itu tetap menghitam dan selalu kerasa panas terus. Dan karena sudah banyak mengeluarkan uang dan sudah berobat ke dokter spesialis termahal sekalipun, tapi hasilnya tetap nihil, disinilah kemudian mental Bu Ranti itu mulai down. Di satu momen itu bahkan Bu Ranti ini sempat nanya ke suaminya, ya, ayah malu nggak kalau wajah ibu jadi kayak gini?
Karena waktu itu sudah benar-benar mental Bu Ranti ini down, wajahnya itu sudah menghitam. Nah, ketika mendengar pertanyaan dari istrinya, ya Pak Anwar langsung menjawab dengan tegas, ya enggak lah Bu, ngapain mesti malu. Gimana pun kondisi ibu, ayah ini tetap sayang sama ibu, sudah nggak usah khawatir. Di sini tuh akhirnya rasa percaya diri Bu Ranti itu mulai kembali lagi. Ya meskipun sedikit, tapi ada semangat lah dari suami. Dia ngerasa tenang karena ya suaminya tetap menerima dia apa adanya. Tapi selang 3 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah tantenya Anissa. Nah, kebetulan rumah tantenya Anissa ini lokasinya itu memang berdekatan dengan rumahnya Anissa. Dan ternyata yang datang itu adalah kakak kandungnya Susi. Jadi kakaknya Susi ini sebelumnya itu memang sudah kenal dengan beberapa keluarganya Nisa. Di situ kakaknya Susi ini tiba-tiba menanyakan kondisinya Bu Ranti. Bu Ranti gimana kabarnya? Apa baik-baik aja atau gimana? Padahal waktu itu, keluarga besar Anissa ini belum ada yang tahu, termasuk si tantenya Anissa ini. Beliau sebenarnya juga belum tahu tentang kondisi dari Bu Ranti, terutama soal wajahnya yang menghitam itu. Nah, dari sinilah mulai ada kecurigaan kalau sakitnya Bu Ranti ini itu ada hubungannya dengan Susi. Dan benar, beberapa hari kemudian, teror yang dialami Bu Ranti ini itu semakin parah. Jadi ceritanya waktu itu sekitar habis maghrib, Bu Ranti ini posisinya lagi di rumah dan waktu itu Bu Ranti ini sempat ngeliat. Jadi kayak ada kepulan asap yang masuk ke rumah. Setelah ngeliat asap itu tiba-tiba kedua kakinya Bu Ranti itu sakit banget. Dan saking sakitnya Bu Ranti itu sampai teriak-teriak langsung manggil suaminya. Bu Ranti jadi lumpuh mendadak waktu itu. Kakinya kaku terus sama sekali itu nggak bisa digerakkan. Akhirnya keesokan harinya karena Bu Ranti ini sudah benar-benar nggak bisa jalan. Akhirnya ya beliau cuma bisa tidur di kasur. Dan kasurnya pun juga kasur lantai. Karena ya beliau nggak bisa naik ke tempat tidur yang ada di depan. Beliau nggak bisa. Nah, ketika ada di kasur lantai inilah, tingkah laku Bu Ranti itu juga ikut-ikutan nggak wajar. Setiap kali Bu Ranti ini duduk, posisi duduknya itu bungkuk banget. Jadi bungkuknya itu sampai ke depan. Dan sampai jidatnya itu sampai menyentuh lantai. Nah, di sini Bu Ranti itu diam di posisi bungkuk itu lumayan lama banget. Dan nggak cuma postur tubuhnya yang aneh, pola makannya ini juga berubah. Dan berubahnya itu jadi kayak bukan manusia pada umumnya. Setiap hari Bu Ranti itu selalu minta makan dengan porsi yang nggak masuk akal. Bahkan pernah satu magicom ukuran standar yang isinya itu nasi full itu dimakan dan dihabiskan sendirian sama Bu Ranti. Tapi meskipun setiap hari beliau makannya seperti itu, makannya bahkan hampir satu magicom, segitu banyaknya, tapi badan Bu Ranti ini tetap segitu-segitu saja. Malah fisiknya ini kelihatan semakin kurus. Nah, akhirnya setelah beberapa hari ngelihat kondisi istrinya yang seperti itu, yang kelihatan semakin nggak bisa dinalar, Pak Anwar akhirnya mulai sadar. Ini kalau kayak gini, ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Akhirnya Pak Anwar memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Jadi di situ beliau langsung manggil seorang ustadz didatangkan ke rumah. Nah, begitu ustadz ngeliat kondisi Bu Ranti yang seperti itu, si ustadz ini langsung kayak tahu tentang apa yang terjadi. Kata ustadz tersebut, di dalam tubuh Bu Ranti ini sudah bersarang sosok makhluk halus dan wujudnya itu wujud genderuwo. Nah, genderuwo inilah yang membuat Bu Ranti makan terus-terusan kayak orang kelaparan. Akhirnya di situ Bu Ranti ini diruqyah oleh ustadz tersebut dan alhamdulillah setelah menjalani pengobatan dengan ustadz ini perlahan beliau itu sudah mulai bisa jalan lagi. Ya meskipun masih belum normal-normal banget. Tapi seenggaknya kondisinya ini sudah jauh lebih baik lah daripada sebelumnya. Nah, beberapa minggu setelah pengobatan pertamanya itu persis habis maghrib. Waktu itu Pak Anwar dan Anissa ini lagi duduk santai di ruang keluarga, mereka sambil nonton TV, dan Bu Ranti waktu itu istirahat di dalam kamar, beliau sendirian. Nah, tiba-tiba Bu Ranti itu teriak-teriak histeris. Nah, Pak Anwar ini langsung kaget dan langsung lari menuju kamarnya Bu Ranti. Sebelum masuk itu, Pak Anwar ini sempat ngelarang Anissa buat ikut. Karena ya Anissa ikut-ikutan mau menuju ke kamar, tapi Pak Anwar ngelarang, sudah kamu di sini aja, di sini jangan ikut. Nah, dari ruang keluarga itu, Anissa cuma bisa mendengar suara ibunya yang jerit-jerit kesakitan ini.
Waktu itu karena takut terjadi apa-apa yang bisa-bisa di luar kendali, Pak Anwar langsung lari manggil Pak D-nya Anissa. Kebetulan rumah Pak D-nya juga deket situ. Pak Anwar cerita ke Anissa bahwa kondisi ibunya di dalam kamar waktu itu sudah benar-benar ngeri banget. Jadi ceritanya Bu Ranti ini posisinya di atas kasur, kepala dan kedua kakinya itu melintir dan berputar-putar di luar kendali. Mata Bu Ranti juga ngelotot ngelihat ke atas sampai bagian putihnya aja yang kelihatan. Dan wajah Bu Ranti itu pucat banget, pucat kayak mayat. Kondisi itulah yang membuat semua orang yang ngelihat Bu Ranti ini semua ketakutan. Nah, di tengah-tengah kepanikan itulah Pak Anwar langsung manggil Ustadz lagi. Tapi Pak Anwar ini manggil Ustadz yang berbeda dari yang pertama. Sebut saja namanya ini Pak Soleh. Jadi beberapa saat kemudian Pak Soleh itu datang. Dan setelah beberapa jam Pak Soleh membacakan doa-doa ruqyah, alhamdulillahnya Bu Ranti mulai kembali sadar. Dan beberapa hari setelah serangan itu, Bu Ranti kambuh lagi. Dan kali itu serangannya ini jauh lebih fatal. Tiba-tiba Bu Ranti muntah-muntah. Tapi yang keluar itu malah darah. Darah yang jumlahnya itu lumayan banyak ketika keluar. Pak Anwar nggak mau ngambil resiko ketika ngelihat Bu Ranti muntah darah ini. Beliau langsung nyari orang pintar yang lain. Dan kali itu Pak Anwar ini dapat rekomendasi dari salah satu temannya, sebut saja nama beliau ini Ustadz Hasan. Nah, menurut Ustadz Hasan, santet yang dikirim itu energinya sudah terlalu pekat banget, bisa dibilang terlalu kuat lah. Jadi di situ Ustadz Hasan nyuruh supaya Bu Ranti ini segera diungsikan sementara di rumah sang Ustadz. Akhirnya di rumah Ustadz Hasan inilah banyak kejadian-kejadian ganjil yang terjadi. Ketika Ustadz Hasan berusaha menyembuhkan Bu Ranti itu, tiba-tiba beliau ini, Ustadz Hasan ini ikut-ikutan muntah darah. Nah, di situ langsung Pak Anwar ini langsung jadi marah. Karena bagi Pak Anwar, ini berarti kelakuan perempuan yang ngirim santet ini sudah keterlaluan banget dan kelewatan batas. Sampai Ustadznya juga kena. Di situ Pak Anwar ngelihat sendiri Ustadz Hasan yang mencoba meruqyah Bu Ranti ini ikut-ikutan muntah darah. Pak Anwar akhirnya bilang ke Ustadz Hasan, sudah Ustadz, balikin saja penyakitnya ke orang yang ngirim ini. Waktu itu Ustadz Hasan ini diem. Terus ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Ustadz Hasan. Ini ceritanya beberapa jam setelah kejadian itu, tiba-tiba ada laki-laki datang. Nah, laki-laki ini datang dalam kondisi yang nangis-nangis histeris kayak orang ketakutan. Awalnya mereka juga bingung, ini siapa kok tiba-tiba ada laki-laki yang datang, dia datang-datang ke rumah Ustadz Hasan kok sambil nangis-nangis. Akhirnya Pak Anwar ini jadi tahu, si laki-laki ini mengaku dia adalah dukun yang disewa oleh Susi. Si dukun ini nangis-nangis, dia minta ampun, benar-benar minta ampun. Dia ngaku kalau dia itu merasa kena efek dari perbuatannya itu. Intinya dukun ini menyerah. Saking nggak kuatnya dia menahan sakit dari ilmunya sendiri. Jadi katanya ilmunya itu kayak berbalik arah dan badannya itu kayak dihantam berkali-kali sampai si dukun itu menyerah. Dukun ini akhirnya membongkar semua rahasianya di depan Ustadz Hasan dan juga keluarga Anissa ini. Si dukun itu menyebutkan dengan jelas siapa nama orang yang menyuruhnya. Dan benar, ya dalang utamanya adalah Susi itu. Dukun itu juga menceritakan secara detail gimana metode dia ketika ngerjain Bu Ranti dari jarak jauh selama ini. Akhirnya setelah dukun itu mengaku dan dia menyerah, bahkan dia minta maaf, benar-benar minta maaf, barulah dari situ semuanya berhenti. Santetnya ini luntur secara perlahan, Bu Ranti akhirnya sembuh total dan gak pernah lagi mengalami serangan gaib. Nah, meskipun dalang utama yang mengirim santet itu sudah ketahuan, jelas-jelas Bu Susi, dan dukunnya ini juga sudah minta maaf, ternyata rentetan kejadian di rumah itu, ini gak langsung berhenti. Kayak semacam ada sisa-sisa energi negatif itu kayak masih nempel di rumah itu. Singkatnya di masa-masa itu Bu Ranti itu masih sering kerasukan. Dan kejadian itu berulang-ulang terus. Anissa yang waktu itu masih SD ya, dia ketakutan parah ketika ngelihat ibunya ini sering kerasukan. Bahkan saking takutnya Anissa ini cerita, dia tuh sampai punya kebiasaan baru. Setiap kali jam pulang sekolah, Anissa ini nggak pernah berani langsung pulang. Kalaupun dia terpaksa pulang siang, dia tuh pasti bakal ngecek dulu dari luar rumah. Dia lihat dulu kalau memang ayahnya belum pulang, Nisa nggak berani masuk. Dia lebih memilih ke rumah temennya atau nunggu di masjid atau gimana caranya, pokoknya dia nggak masuk rumah.
Dan kalaupun dia terpaksa harus pulang ke rumah, setelah masuk rumah dia langsung nyari ibunya, dia salim lebih dulu dan langsung masuk kamar dan langsung kunci pintu kamar. Dia benar-benar nggak nyaman, jujur. Dia nggak nyaman sama ibunya sendiri. Dan jujur, Nisa takut kalau cuma berduaan sama ibunya. Takutnya nanti ibunya ini tiba-tiba kerasukan, terus jangan-jangan nanti mencelakai Anissa sendiri. Nah disitulah pikiran Anissa ini macam-macam. Sampai pada suatu saat, ketika ngelihat kondisi Bu Ranti yang masih terus-terusan sering kerasukan dan sering sakit-sakitan dengan cara yang nggak wajar, Pak Anwar itu sempat dapat saran dari teman kerjanya supaya membawa Bu Ranti itu berobat ke salah satu tempatnya orang pintar. Yang orang pintar ini katanya ahli dalam menangani hal-hal semacam ini. Akhirnya ya dicobalah pengobatan tersebut, berangkatlah mereka menuju ke tempat pengobatan itu. Di situ keluarga Anissa ini harus menjalani pengobatan secara rutin. Dan proses ini itu memakan waktu sekitar hampir 1 bulanan lebih. Dan di salah satu sesi pengobatan itu kebetulan Anissa ini ikut nganterin ibunya juga. Di situ Anissa ngelihat dengan mata kepalanya sendiri banyak banget sosok jin dan juga sosok makhluk halus yang masuk bergantian ke dalam tubuh ibunya. Dan sosoknya itu macam-macam. Ini Anissa ngelihat sendiri. Jadi kayak berupa bayangan, kayak berupa cahaya. Tapi sosoknya serem-serem. Dan salah satu sosok yang paling nempel di ingatan Anissa sampai sekarang ini, itu adalah ketika tubuh ibunya ini dirasuki oleh sosok siluman ular. Jadi awalnya Anissa itu ngelihat ada semacam bayangan hitam. Tapi bayangan hitam kayak menggeliat-liat, terus kemudian masuk ke tubuh ibunya. Disitulah Bu Ranti ini bertingkah kayak melata di lantai. Terus bahkan sempat mendesis. Dan tatapannya itu tajam kayak ular beneran. Nah singkat cerita, setelah melewati proses pengobatan yang panjang itu dan benar-benar melelahkan selama beberapa bulan, kondisi Bu Ranti ini mulai menunjukkan perubahan yang lumayan bagus. Semakin hari kerasukannya itu semakin jarang. Dan alhamdulillah pada akhirnya Bu Ranti dinyatakan sembuh dari gangguan gaib itu. Nah suatu ketika, waktu itu siang hari, Anissa ini baru pulang sekolah ceritanya. Karena waktu itu dia capek banget, dia langsung masuk kamar dan dia tidur siang. Nah pas Anissa ini lagi pules-pulesnya tidur, Bu Ranti kebetulan ada di dekat situ, ibunya ini. Tiba-tiba ibunya itu ngelihat ada sebuah benda aneh yang masuk ke kamar. Benda itu wujudnya kayak berupa bola api merah yang menyala-nyala. Dan bola api ini melayang dari langit-langit kamar terus bergerak mengarah dan menghantam tubuh Anissa. Nisa yang waktu itu tidur lelap itu kayak dihantam dengan bola api ini. Nah disinilah insting Bu Ranti ini langsung jalan. Tanpa pikir panjang Bu Ranti itu langsung lari nabrak ke arah bola api itu. Jadi Bu Ranti ini kayak menghalau bola api itu dengan badannya sendiri supaya bola apinya ini nggak mengenai Anissa. Dan kejadian ini itu diceritakan langsung sama Pak Anwar ke Anissa. Intinya di situ bapaknya itu cerita bahwa kamu itu sempat mau ditabrak sama bola api. Untung ibumu itu ada di kamar. Jadi ibumu itu nabrak bola api tersebut. Jadi disinilah bapaknya cerita tentang betapa beraninya ibunya Anissa itu mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Nah waktu pun berjalan. Kondisi keluarga ini sudah mulai agak tenang. Tapi pas Anissa naik kelas 2 SMP, tiba-tiba Anissa itu pernah merasakan sakit perut yang luar biasa. Sakit banget. Awalnya pikiran Anissa ini masih logis. Dia mikir, oh mungkin ini cuma sakit perut biasa gara-gara salah makan atau salah minum apalah. Tapi ternyata sakit perutnya ini itu nggak berhenti-berhenti. Bahkan saking parahnya, Anissa ini sampai harus bolak-balik ke kamar mandi setiap 5 menit sekali. Dan setiap kali ke kamar mandi, yang keluar ini cuma air terus-terusan sampai badannya itu lemes. Nah karena saking sakit perutnya ini durasinya itu lama banget dan terjadinya juga terus-menerus, sekolah Anissa ini jadi keganggu. Jujur dia sering nggak masuk sekolah karena mengalami sakit perut yang luar biasa itu. Dia sudah nggak bisa lagi masuk sekolah. Pak Anwar akhirnya membawa Anissa berobat ke dokter spesialis di sebuah rumah sakit. Tapi anehnya di situ setelah diperiksa secara menyeluruh, kata dokter ini nggak ada sakit apapun di organ pencernaan Anissa. Semua itu normal. Akhirnya dokter ini cuma menyimpulkan kalau itu adalah sakit perut biasa. Jadi Anissa ini cuma dikasih obat pereda nyeri perut. Dan sesampainya di rumah, obat dari dokter itu langsung diminum sama Anissa.
Tapi ya sama sekali nggak ngaruh. Sakit perutnya itu tetap melilit dan Anissa ini tetap harus bolak-balik ke kamar mandi. Dan setiap kali dia di kamar mandi ya dia harus menahan sakit. Kayak seolah-olah itu perutnya ini ada yang mencengkrang dengan luar biasa. Pak Anwar akhirnya balik lagi. Beliau minta tolong ke seorang ustadz. Datanglah seorang ustadz ke rumah mereka ini. Nah Pak Ustadz itu ngelihat kondisi Anissa. Kata ustadz ini, rasa sakit yang dialami Anissa di bagian perut itu ternyata memang beneran ditarik-tarik oleh sosok makhluk halus. Jadi ustadz ini melihat di situ ada sosok wanita gaib, wajahnya itu pucat. Dan posisi si wanita ini itu kayak lagi rebahan, kepalanya itu kayak sengaja ditidurkan nempel persis di atas perutnya Anissa. Sambil kayak dia itu mau narik-narik ususnya Anissa. Nah itulah kenapa sakit perut yang dialami Nisa ini rasanya itu nggak karu-karuan. Di sini Pak Ustadz menyarankan supaya Anissa itu diruqyah dengan sang Ustadz tersebut. Akhirnya perlahan-lahan kondisinya itu berangsur membaik. Tapi ya meskipun begitu Anissa ini belum benar-benar sembuh total. Sesekali dia masih mengalami sakit perut. Dan sakit perutnya itu masih muncul-muncul lagi. Tapi Anissa di sini sudah mulai paham. Jadi setiap kali sakit perutnya itu datang, Anissa mencoba berikhtiar dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan doa ruqyah mandiri. Dan alhamdulillah, lama-kelamaan rasa sakit perut aneh itu menghilang dengan sendirinya. Dan Anissa mengalami penderitaan itu ya lumayan lama juga, hampir 2 semester penuh selama dia duduk di kelas 2 SMP. Ketika dia masuk di kelas 3 SMP, suasananya agak aman. Dan alhamdulillah nggak ada gangguan apapun. Anissa di situ bisa fokus sekolah sampai dia lulus SMP. Tapi di sini penderitaan Anissa ini belum selesai. Bencana yang lebih besar ini datang ketika Anissa baru masuk di kelas 1 SMA. Jadi ceritanya tiba-tiba Anissa itu ngerasain kayak sakit perut lagi. Dan sakit perutnya ini sama persis ketika waktu dia di kelas 2 SMP itu. Tapi waktu itu rasanya ini jauh lebih parah. Melilitnya itu jauh lebih parah dan lebih menyiksa fisiknya. Puncaknya itu terjadi pas pagi hari. Waktu itu Anissa lagi diantar ayahnya menuju ke sekolah dan pas posisinya dia ada di dalam mobil, tiba-tiba Anissa ngerasa dadanya sesek. Sesek banget. Awalnya dari perut itu kayak dililit bener-bener dan nafasnya itu jadi susah. Dan berbarengan dengan nafas yang sesak itu, kepalanya ini tiba-tiba pusing. Dan seketika itu juga Anissa merasa ada hal yang aneh. Anissa ini dia sadar, tapi seolah-olah dia kayak nggak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan berdasarkan kesaksian dari ayahnya, Anissa waktu itu memang kerasukan. Tapi yang dirasakan Anissa, ya dia ini masih sadar, tapi dia nggak bisa menggerakkan badannya, dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Bahkan mau ngomong pun dia nggak bisa. Kebetulan waktu itu, di sekolah ini ada guru agamanya Anissa. Dia ini nyamperin dan mau nolongin Anissa. Dan guru agama ini akhirnya mengarahkan supaya Anissa dibawa ke tempatnya orang pintar yang dia kenal. Dan karena mereka ini sudah panik, Pak Anwar ya cuma bisa mengikuti saran dari guru agama itu dan akhirnya membawa Anissa menuju ke rumah orang yang dimaksud. Tapi pas nyampe di sana, reaksi si orang pintar ini itu kayak malah bikin sakit hati. Begitu orang ini ngelihat kondisi Anissa yang lagi kerasukan, beliau itu langsung menyerah. Padahal belum diobati. Orang ini ngomong terang-terangan, bahkan di depan bapaknya Anissa, beliau bilang, wah ini mah susah, ini sudah nggak bisa. Ini jinnya sudah masuk terlalu dalam ke badannya. Udah coba aja bawa anak ini ke psikiater. Nah Pak Anwar di situ tentu ngerasa tersinggung. Ya. Anaknya ini lagi diserang ilmu hitam, kok malah disuruh ke dokter kejiwaan. Dari situ Pak Anwar langsung memutuskan membawa Anissa pulang. Dan di sepanjang jalan pulang itu dengan kondisi yang agak setengah sadar, jujur waktu itu batin Anissa ini hancur. Dia sampai kepikiran, ini apa iya aku itu sudah sakit jiwa? Apa iya aku ini sudah gila kok sampai disuruh ke rumah sakit jiwa, sampai disuruh nemuin psikiater? Apa iya aku separah itu? Dan semenjak kejadian itu, hidup Anissa ini juga mulai berubah. Dia mulai sering mengalami kerasukan. Bahkan pernah dalam satu waktu, sosok yang merasuki tubuhnya Anissa ini bergantian masuknya. Dan jumlah jin yang merasuki badannya itu banyak banget. Selama masa-masa itu Anissa juga susah banget untuk sholat. Jujur, dia setiap kali mau sholat itu selalu saja ada gangguan.
setiap kali Anissa ini mau takbir, pasti ada saja serangan. Kadang tiba-tiba itu ada yang kayak dorong kepalanya dari depan sampai dia ini kejedot tembok. Pernah juga pas Anissa lagi berdiri pas sholat, kakinya itu ditarik kenceng dari bawah sampai dia jatuh ke lantai. Dan itu benar-benar terjadi. Pokoknya ada cara mereka untuk menggagalkan ketika Anissa ini sholat. Dan efek dari benturan dan juga jatuhnya itu akhirnya membuat Anissa sering merasa badannya ya sakit-sakit semua. Kadang kepalanya itu kebentur tembok, kadang kakinya itu kayak ditendang sesuatu tapi nggak ada wujudnya. Dan sampai pada suatu malam, waktu itu Anissa ini lagi mau tidur. Dia tidur di kamar bareng ibunya. Karena selama sakit parah itu Anissa nggak berani tidur sendirian. Ibunya selalu nemenin dia di kamar. Nah posisi itu Anissa ini tidur di kasur. Jadi dia tidur di depan kasur, sedangkan ibunya itu tidur di kasur bagian bawah. Ketika suasana kamar ini sudah mulai sepi, dari atas kasur itu Anissa ini ngelihat ibunya itu lagi mainan HP. Ternyata ibunya ini lagi chattingan sama kakak sepupunya Anissa. Nah, dari Anissa berbaring itu, dia bisa ngelihat ibunya yang lagi chat. Anissa ini bisa dengan jelas membaca isi layar HP ibunya. Jadi di situ Anissa ini baca. Jadi di chatnya itu, ibunya dan juga kakak sepupunya ini lagi merencanakan sesuatu untuk membawa Anissa ke tempat seorang guru ruqyah. Guru ruqyah ini adalah kenalan dari sepupunya Anissa. Terus di situ kakak sepupunya Anissa ini ngomong, coba nanti Anissa diruqyah mandiri dulu aja di rumah sebelum dibawa ke sini. Nah, ketika Anissa ngeliat isi chat itu dan dia fokus membaca tulisan soal rencana ruqyah ini, tiba-tiba itu kayak ada sesuatu yang bergejolak dalam badannya. Seketika itu juga mata Anissa ini langsung melotot. Perasaan yang tadinya itu tenang biasa-biasa saja, kayak berubah jadi kesel. Gak tahu kenapa amarahnya tuh jadi kayak meluap-luap. Dan keesokan harinya persis setelah asar, rencana ruqyah mandiri itu pun mulai dilakukan. Jadi di sini Bu Ranti, ibunya Anissa itu nyuruh Anissa masuk ke kamarnya sendirian. Terus di dalam kamar itu, ibunya ini sengaja nyetel MP3 lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini ayat-ayat suci Al-Quran khusus untuk ruqyah. Nah, Anissa disuruh duduk tenang di atas kasur dan dia diwajibkan untuk mendengarkan bacaan ruqyah itu sampai benar-benar selesai. Ya, ketika awal-awal mendengarkan ayat suci itu, jujur Anissa itu ngerasa ya biasa saja, nggak ada reaksi apapun. Tapi lama-kelamaan, setelah MP3 yang memutar ayat-ayat ruqyah ini, hawa di dalam kamar itu berubah. Disinilah Anissa mulai ngerasa dadanya mulai sesek. Dan nafasnya juga sudah mulai susah banget untuk ditarik. Persis kayak orang yang lagi kecekek. Dan secara bersamaan Nisa merasa kepalanya tuh pusing. Dan pusingnya pusing banget. Sampai perutnya pun juga kerasa mual. Kayak dia pengen muntah. Puncaknya dia sudah nggak kuat menahan sakitnya itu. Akhirnya Nisa itu pingsan. Dan seketika itu juga dia langsung kerasukan. Tiba-tiba di situ Anissa ini teriak-teriak dengan bahasa Sunda. Dan dia dengan nada yang marah dan mengancam. Intinya dia bilang mau dibawa kemana anak ini. Nah sesaat kemudian kondisi telapak tangan dan telapak kaki Anissa itu berubah jadi dingin banget kayak es. Dan badan Nisa itu lemas. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga akhirnya memutuskan membawa Anissa langsung ke tempat guru ruqyah kenalan kakak sepupunya ini. Tapi anehnya, pas diajak pergi itu, dalam hati Anissa itu kayak ada rasa kesel banget. Dan keselnya itu kayak meluap-luap. Ada perasaan yang menolak keras untuk pergi ke sana. Gak tahu kenapa, padahal secara logika Anissa itu pengen banget dia sembuh. Tapi gak tahu kenapa dia ini kok tiba-tiba marah, kayak gak mau pergi ke sana. Anissa itu pengen banget sembuh, tapi kayak ada yang melawan. Nah singkat cerita, pas hari H dia ini mau berangkat, Pak Anwar itu langsung manasin mobilnya. Supaya cepet, Anissa langsung disuruh naik duluan. Tapi pas Anissa baru mau naik, tiba-tiba badannya itu bergetar. Dan benar-benar di luar kendali, dia sudah nggak bisa mengendalikan dirinya, kepalanya pusing, rasanya kayak muter-muter dan dadanya sesek lagi. Karena dia nggak kuat berdiri, dia langsung jatuh di sofa ruang tamu. Pas lagi duduk lemes di sofa itulah, kepala Anissa itu tiba-tiba mendongak, nyender ke belakang dan matanya itu melihat ke arah langit-langit ruangan. Disitulah Anissa ngelihat persis di atas kepalanya, itu ada sesosok makhluk yang bergelantungan,
dengan posisi itu yang kebalik. Jadi kepalanya di bawah, ngeliatin Anissa dari jarak yang dekat sambil melotot. Saking kaget dan takutnya ketika dia ngelihat sosok itu, Anissa ini langsung jatuh ke lantai. Dia kaget dan dia langsung jatuh. Detik itu juga Anissa langsung kerasukan lagi. Tubuhnya kaku di lantai, matanya melotot, dan wajahnya ini berubah pucat, persis kayak mayat. Pak Anwar di situ panik babaknya. Pak Anwar langsung lari keluar rumah dan manggil semua saudara, keluarga besar yang rumahnya berdekatan itu dipanggil semua. Pak Anwar minta tolong supaya mereka semua ini membacakan Yasin untuk Anissa. Terus di momen itulah, Anissa ini sudah nggak sadar. Anissa ini waktu itu tiba-tiba mengalami situasi, dia bisa melihat dengan jelas tubuhnya sendiri ini lagi tergeletak di lantai. Tapi dia tuh kayak melayang di situ. Anissa juga bisa ngelihat dengan jelas, di situ keluarganya ini lagi kumpul. Mereka semua kusuk membacakan surat Yasin. Anissa sadar bahwa ini apa aku sudah mati atau gimana? Kok aku bisa melihat tubuhku sendiri, aku bisa ngelihat keluargaku seperti ini. Dan dia menyadari kalau dia ini sudah keluar dari tubuhnya. Terus dia berusaha masuk lagi ke badan. Karena dia nggak mau meninggal, dia nggak mau terjadi apa-apa sama dia. Dia berusaha masuk lagi ke badannya. Dan setiap kali dia nyoba masuk, rasanya itu kayak ada dinding yang menolak sukmanya ini. Dia coba sekali lagi, tapi tetap nggak bisa. Kondisi sukma yang keluar dari raga ini berlangsung lumayan lama. Hampir sekitar 1 jaman dia mengalami situasi yang seperti itu. Dan dia terus-terusan nggak bisa masuk. Tapi mungkin karena doa dan juga lantunan surat-surat Yasin yang dibacakan dari keluarga ini dan dibacakan terus-menerus tanpa henti itu, tubuh Anissa itu akhirnya kayak melemah. Dan alhamdulillah setelah berjuang dengan keras, akhirnya sukmanya Anissa ini berhasil masuk ke badannya lagi. Dan begitu sukmanya kembali, Anissa langsung sadar. Setelah kondisinya dirasa cukup stabil untuk melakukan perjalanan lagi, berangkatlah Anissa dengan rombongan keluarganya itu menuju ke tempat guru ruqyah itu. Dan di tengah-tengah jalan tol, gangguan itu datang lagi. Anissa kerasukan lagi di dalam mobil dan tenaganya waktu itu benar-benar melebihi tenaga anak perempuan pada umumnya. Dia berontak sejadi-jadinya, bahkan dalam satu momen tangan Anissa itu, kata kesaksian dari keluarganya yang ada di dalam mobil, tangan Anissa ini itu sempat narik dan membanting setir mobil yang waktu itu ayahnya yang lagi nyetir. Untungnya posisi duduk Anissa ini itu di jok tengah dan posisi Anissa ini diapit oleh keluarganya. Jadi ketika Anissa ini berusaha meraih setir mobil itu tadi, dia langsung ditarik. Mereka semua langsung megangin dan langsung mengunci pergerakan Anissa sampai akhirnya mereka ini benar-benar sampai di tujuan. Itu sekitar sore hari. Nah, setibanya di tempat ruqyah itu, keluarga Anissa ini langsung disambut oleh tuan rumah namanya Pak Alim. Pak Alim ini adalah ahli ruqyah yang dimaksud. Di situ Anissa langsung disuruh duduk berhadapan langsung dengan Pak Alim. Beliau tanya ke Nisa, namanya siapa, Neng? Tapi di sini Anissa nggak jawab. Nah, menurut kesaksian keluarganya yang ada di sana, wajah Anissa waktu itu kelihatan kayak orang linglung. Dia ngelihat sekeliling, kayak dia nggak tahu ada di mana. Sebenarnya dalam hati Anissa sendiri, dia pengen banget nyebutin namanya sendiri. Dia pengen ngomong, nama saya Anissa, Pak. Dia sudah pengen ngomong seperti itu, tapi nggak bisa. Dan nggak tahu kenapa rasanya mulutnya itu kayak susah banget buat ngomong. Pak Anwar membujuk di situ, Neng. Nama Neng ini siapa? Nisa cuma geleng-geleng di situ dan dia ini nggak tahu kenapa. Loh, kenapa kok aku geleng-geleng? Dia nggak tahu. Kayak benar-benar dia ini dikendalikan oleh sesuatu. Nah, ketika ngelihat hal itu, Pak Alim langsung paham bahwa Anissa ini pasti sudah dikuasai oleh sesuatu. Beliau ngasih instruksi ke keluarganya Anissa, Bapak, Ibu, kalau nanti anaknya ini mau izin ke kamar mandi, tolong harus selalu dianterin ya. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Takutnya sosok makhluk halus yang ada dalam badannya ini mencari celah untuk kabur dan akhirnya si anak ini kabur. Nah, waktu pun berjalan dan akhirnya masuk waktu maghrib. Pak Alim dan keluarga Anissa ini gantian wudhu dan mereka sholat terlebih dahulu. Anissa pun juga disuruh buat ikut sholat maghrib. Tapi pas Anissa disuruh sholat, dia tuh malah bengong. Tatapannya kosong dan seketika itu juga dia pingsan dan akhirnya kerasukan lagi. Pak Alim setelah selesai sholat itu akhirnya langsung melakukan ruqyah dan proses ruqyah ini dilakukan secara intens. Di situ lantunan ayat-ayat suci dibacakan dengan keras,
Terus sosok makhluk di tubuh Anissa ini berontak-berontak di situ. Puncaknya Anissa muntah-muntah, dia itu mengeluarkan cairan-cairan yang aneh. Dan sekucur badan Anissa ini penuh luka memar biru-biru. Alhamdulillah setelah proses ruqyah itu dilakukan, kondisi Anissa mulai membaik secara signifikan. Tapi di sini ada satu efek samping dari semua kejadian ini. Sejak dia melakukan ruqyah pembersihan diri itu dan ruqyah ini berhasil, mata batin Anissa itu jadi kayak agak kebuka. Dia mulai bisa ngelihat hal-hal yang nggak kasat mata. Dan karena khawatir dengan kondisi lingkungan pergaulannya Anissa, ketika Anissa naik kelas 2 SMA itu, ayahnya langsung memindahkan Anissa dari sekolah lamanya itu menuju ke sekolah yang Islami. Harapannya dengan lingkungan yang religius itu, Anissa bisa lebih terjaga dari gangguan-gangguan gaib. Dan ketika awal-awal pindah ke sekolah baru itu, sekolah yang berbasis Islam, suasananya aman. Dia bisa belajar dengan tenang. Tapi sayang, ini cuma sebentar. Dan semenjak kejadian Anissa ditarik dan kesurupan berulang kali itu, banyak sekali siswa-siswa lain ini yang tiba-tiba ya ikut-ikutan kesurupan juga. Dan fenomena ini akhirnya menjadi kasus kesurupan massal di sekolah tersebut. Karena khawatir kondisinya ini semakin parah dan nantinya berpengaruh ke siswa yang lain, pihak sekolah akhirnya meminta kepada Nisa untuk istirahat lebih dulu di rumah. Pagi itu ayahnya ini masih tidur. Posisinya waktu itu Anissa ada di kasur bagian atas dan ayahnya tidur di kasur bagian bawah. Tiba-tiba Anissa dengar ayahnya itu kayak mengigau. Jangan ke situ. Jangan ke situ, serem. Ayahnya mengigau. Karena sakitnya ini sudah merusak fisik di bagian dalam, akhirnya keluarga besar sepakat membawa Pak Anwar ke rumah sakit spesialis paru-paru untuk diperiksa lebih mendalam lagi. Terus di sana, di rumah sakit itu, ayahnya langsung dironsen. Ketika hasilnya keluar, dokter itu langsung manggil kakak kandungnya Anissa. Ini adalah anak pertamanya Pak Anwar. Nah, dokter ini tanya serius ke kakaknya Anissa itu, "Mbak, ini bapak ini sebelumnya apa pernah mengalami kecelakaan yang keras? Atau apa pernah kena benturan parah di bagian dadanya?" Ya tentu di situ kakaknya Anissa langsung jawab, "Nggak pernah, dok. Karena memang sepengetahuan keluarga nggak pernah ada kecelakaan sama sekali yang menimpa ayahnya." Ada satu momen di mana Pak Anwar ini harus menjalani sebuah tindakan medis yang lumayan beresiko. Waktu itu Pak Anwar ini harus dicek organ dalamnya dengan cara dimasukin sebuah alat medis khusus. Alat ini tuh bentuknya kayak selang kamera yang dimasukkan lewat lubang tenggorokan, terus didorong masuk menuju ke dalam. Sebelum tindakan ini dimulai, dokter yang menangani Pak Anwar itu sempat ngajak ngobrol keluarganya Anissa. Intinya di sini dokter bilang, proses memasukkan alat lewat tenggorokan ini, itu resikonya tinggi untuk pasien dengan kondisi paru-paru yang sudah parah seperti Pak Anwar ini. Dan dokter bilang, kalau sampai tindakan ini gagal atau tubuh pasien nggak kuat, bisa-bisa nyawa Pak Anwar yang jadi taruhannya.